Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para guru hebat. Saya Reni Fitrisia, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 13 Padang, akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama melakukan perubahan di kelas, perasaan yang saya rasakan adalah perpindahan dari zona nyaman tentu akan mengusik kenyamanan kita. Karena itu, pada awal menerapkan perubahan sebagai implementasi dari apa yang telah saya pelajari, saya merasa canggung, kaku, dan sedikit bingung. Namun, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya pun mulai merasa nyaman dan menikmati hal baru tersebut. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Kenali kodrat masing-masing murid, menginventarisir bakat dan hobinya, karakter, kebiasaan, dan sebagainya. Kedua, membuat pemetaan sederhana mengenai kepribadian para murid. Ketiga, meminta pendapat mereka mengenai apa yang menyenangkan dan apa yang berpotensi melemahkan mood mereka dalam belajar. Keempat, merancang pembelajaran kontekstual yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan dan semua elemen sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 1. Saya menyadari bahwa setiap siswa sudah membawa kekuatan kodratnya yang saya tidak bisa merubahnya. Saya cuma bisa menuntun dan menebalkan laku baiknya. Kedua, memberikan ruang dan peran yang lebih besar pada murid sehingga semua menjadi subjek pembelajaran. Dan yang ketiga, memulai untuk menerapkan nilai luhur reflektif dengan membuat referensi pada setiap selesai suatu pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya menyusun perangkat pembelajaran yang berpusat pada anak. Setelah itu, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Pada kegiatan ini, saya mengelompokkan anak berdasarkan metode pembelajaran yang mereka pilih. Kelompok pertama, metode pembelajaran yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan modul sebagai media pembelajaran. Kelompok kedua, mereka menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Dan kelompok ketiga, mereka menggunakan tutor sebaya sebagai strategi dalam pembelajaran mereka. Dan pembelajaran kami akhiri dengan memberikan refleksi pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan murid. Testimoni rekan sejawat. Testimoni yang diberikan oleh Ibu Valinda Fadli. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan telah menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan prinsip menghamba pada anak. Murid diberi kebebasan untuk memilih metode pembelajaran apa yang membuat mereka nyaman dalam belajar. Testimoni siswa. Testimoni dari Nafisa Nailatur Rahma. Saya senang diberi kebebasan dalam memilih dengan cara bagaimana saya belajar, sehingga saya bisa belajar sesuai dengan minat dan kemampuan saya dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah penyampaian saya mengenai aksi nyata modul 1.1. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Guru hebat. Terima kasih dan salam bahagia.